low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Gina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator pada siang ini. Baik, akan kita mulai saja sesi debatnya. Untuk kelompok 9 bisa dimulai untuk share screen dan pemaparan. Terima kasih. Baik, contoh selanjutnya ada dari saya sendiri. Dan di lingkungan sekitar tempat di mana saya tinggal, kami sering melakukan kegiatan yang dapat membantu sesama. Misalnya seperti donor darah, vaksinasi gratis sembako, dan gotong royong saat ada hari besar seperti Hari Raya Idul Adha, bergotong royong untuk melaksanakan kurban dan membagikannya ke warga sekitar. Contoh dalam lingkungan sekitar tempat saya tinggal ini menerapkan Pancasila di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis individu yang saya lakukan, menurut saya sendiri di zaman sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham apa sebenarnya Pancasila itu. Kebanyakan hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara saja, padahal Pancasila merupakan pedoman hidup kita sehari-hari yang harus diterapkan dan dilaksanakan. Maka agar hal ini dapat terlaksana, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa mulai menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup untuk sehari-hari kita. Karena dari sini masyarakat yang lain dapat mencontoh dan menerapkan Pancasila juga sebagai pedoman hidup mereka. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh penerapan Pancasila yang keempat dari saya sendiri. Di lingkungan tempat saya tinggal, para warga memiliki suku yang berbeda seperti suku Batak Toba, Karo, Mandeling, Jawa, dan Nias. Tentu banyak perbedaan yang terdapat antara suku tersebut, tetapi kami tetap menjalin hubungan yang cukup akrab tanpa membeda-bedakan suku kami. Kami juga saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi sikap toleransi, sebagaimana yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hanya itu, para warga juga membuat jadwal bergantian untuk ronda malam karena pernah terjadi kehilangan barang milik salah satu warga. Dan kami tetap konsisten untuk melaksanakan ronda malam demi kenyamanan dan kepentingan bersama. Analisis individu, menurut pendapat saya sendiri, masyarakat Indonesia mengetahui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi masyarakat cenderung tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah melakukan dan menerapkan Pancasila. Sebaiknya diberikan pemahaman dan pembelajaran lebih baik dalam Pancasila kepada para masyarakat agar dapat menerapkannya secara sadar dan lebih baik lagi. Menurut pendapat saya, sebagian masyarakat bangsa Indonesia sudah memahami dan mengerti makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Namun, tidak jarang juga masyarakat tersebut tidak menerapkan atau tidak menyadari makna dari nilai-nilai dari isi Pancasila tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, perlu diadakannya pembelajaran mengenai pemahaman dan Pancasila itu sendiri yang dimulai sejak dini agar diharapkan menjadi warga negara yang secara dewasa dapat menyikapi dan memahami betul apa yang menjadi nilai dan makna Pancasila sebagai ideologi negara Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Lanjut. Baik, kemudian untuk bab ketiga yaitu penutup. Ya, kesimpulan. Pancasila merupakan unsur yang terpenting bagi negara Republik Indonesia, terutama dalam ideologi bangsa. Maka dari itu, sangatlah penting pendidikan Pancasila dijadikan sebagai pembelajaran yang wajib dalam mata pelajaran sekolah, yang bahkan dimulai dari sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi, agar diharapkan seluruh warga negara Indonesia kini dan generasi mendatang dapat memahami dan menghormati betapa pentingnya nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah melakukan presentasinya. Lalu mengingat waktu kita yang sedikit lagi di ruangan Zoom ini, untuk sesi selanjutnya yaitu debat akan kita pindah ke ruang Zoom yang lain. Terima kasih. Yang terkandung di dalamnya itu merupakan unsur-unsur pengikat untuk mengikat para masyarakat untuk bersatu. Dalam sila-sila itulah yang menjadi pedoman hidup negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada tanggapan lain? Tidak ada? Biar dilanjut. Tidak ada ya? Oke, untuk yang selanjutnya
Joel Sombing. Izin saya tadi ya. Iya. Izin. Perkenalkan, nama saya Joel Sanrico Sombing dari Fakultas Hukum dengan NIM 21020200260. Nah, sebelumnya saya mengapresiasi presentasi dari kelompok 9. Terima kasih untuk presentasinya, kurang lebih kami dapat memahami dengan baik. Nah, adapun pertanyaan saya mengenai ideologi Pancasila yang kita tahu ataupun masyarakat Indonesia yang saat ini kebanyakan sudah mulai mengikuti ideologi kebarat-baratan yang mulai terpengaruh oleh adanya era globalisasi yang membawa banyak ideologi baru dalam Indonesia. Ya kan? Nah, jadi saya ingin bertanya, apa kelemahan ideologi Pancasila ini sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh ideologi yang dibawa oleh era globalisasi? Nah, lalu apakah betul jika saya mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu terlalu kuno jika dibandingkan dengan ideologi baru di era globalisasi ini? Terima kasih. Silakan tanggapannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Oh, dari Joel. Menurut saya Pancasila ini tidak memiliki kelemahan, namun masyarakatnya itu mudah terpengaruhi oleh budaya-budaya luar karena mereka mengira bahwa Pancasila itu hanya sebagai ideologi biasa, tidak diamalkan, tidak dijadikan sebagai pedoman mereka, hanya sebagai tulisan biasa gitu, bukan dijadikan pedoman. Jadi mereka mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang mampu menjatuhkan bangsa Indonesia ini. Dan satu lagi, kalau masalah ideologi kuno, kalau dari pandangan pribadi saya ya, Pancasila itu bukan ideologi kuno, tetapi ideologi yang mempersatukan. Tidak ada dalam konteks kuno atau modern. Yang jadi masalah hanyalah masyarakatnya itu sendiri yang tidak mengamalkan Pancasila itu sendiri, yang tidak mengamalkannya dan hanya menjadikan itu sebagai tulisan biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Ada tanggapan lain? Izin Saudara Raihan, jika Anda mengatakan bahwa hanya ideologi Pancasila yang sebagai ideologi nomor satu, apakah ideologi yang lain tidak ideologi nomor satu? Lalu tadi yang mengenai hanya ideologi biasa, lalu kenapa pemerintah tetap menetapkan sebagai ideologi Pancasila itu sebagai ideologi yang harus diapa sama negara gitu, sama masyarakatnya juga, jika Anda mengatakan itu biasa bagi masyarakat juga? Terima kasih. Saya tidak mau menyebut Pancasila itu ideologi biasa ya. Pancasila itu ideologi yang luar biasa, namun masyarakat kita sebagai masyarakatnya menganggap itu sebagai ideologi biasa yang tidak diamalkan dan tidak dipedomanin gitu. Pemerintah selalu berusaha untuk menyuarakan, mendeklarasikan bahwa Pancasila itu penting. Tapi sebagian dari masyarakat kita tuh menganggap sepele akan hal itu. Itulah mengapa bangsa kita mudah dirusak oleh gangguan-gangguan dari luar. Itu dari saya. Nah, berarti jika begitu berarti masyarakat memang nggak setuju dengan ideologi Pancasila ini kan? Kenapa tidak diganti saja oleh pemerintah gitu, biar lebih menyatu dengan masyarakatnya, jadi masyarakatnya juga lebih teratur gitu? Menurut saya ya, ideologinya tidak perlu diganti, hanya saja mindset masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya perlu yang diganti. Itu menurut saya. Tidak perlu ganti ideologi, hanya perlu mengganti mindset sebagian masyarakat kita yang menurut saya terlalu apa ya? Terlalu kuno lah menurut saya mindsetnya. Masih menganggap ya masih kerasi sara itu masih jadi makanan sehari-hari kita kadang. Ya tidak ya seperti itulah.